Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dengan NIM A131240194. Ingin menyampaikan tentang deskripsi satu contoh konkret kecanggihan iptek yang ada pada saat ini. Salah satu contoh nyata dari kecanggihan ilmu, pengetahuan, dan teknologi iptek saat ini adalah perkembangan media sosial yang didukung dan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini mampu mempelajari kebiasaan pengguna dan menyajikan konten yang sesuai dengan minat mereka secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Tidak hanya itu, kemajuan dalam teknologi komunikasi ini juga memungkinkan interaksi lintas negara dalam waktu hitungan detik, memberikan ruang kreatif bagi siapa saja untuk mengekspresikan diri dan membangun komunitas. Namun, di balik manfaat tersebut, ada tantangan besar. Algoritma yang hanya berfokus pada apa yang disukai pengguna kadang tanpa disadari turut menyebarkan konten yang tidak bermoral, hoaks, atau bahkan propaganda. Ini menjadi tantangan serius terutama bagi generasi muda yang masih membentuk kepribadian dan moralitas. B. Menjelaskan dampak negatif dari kecanggihan iptek tersebut. Kecanggihan iptek memang membawa banyak manfaat, tetapi juga memiliki sisi negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah terjadinya degradasi moral, terutama pada generasi muda. Melalui media sosial, berbagai nilai dan budaya asing dapat masuk dengan sangat mudah. Tanpa adanya filter moral, konten-konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga gaya hidup hedonis kini menjadi hal yang lumrah dan bahkan dianggap biasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan generasi muda kehilangan arah dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan mengalami penurunan dalam kesadaran etis. Selain itu, banyak anak muda yang lebih mementingkan pengakuan sosial media daripada kualitas dari integritas. Fenomena seperti ini bisa menghamburkan batas antara yang benar dan yang salah. Apalagi jika penyimpangan nilai itu terus disebarluaskan dan dinormalisasikan oleh lingkungan virtual mereka, maka lambat laun masyarakat akan kehilangan kepekaan terhadap nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. C. Menjelaskan urgensi etika menurut pandangan saya dalam menghadapi dampak negatif tersebut. Etika menjadi sangat penting dan mendesak dalam kehidupan modern yang serba digital ini. Dalam menghadapi arus deras informasi dan teknologi yang tidak selalu membawa kebaikan, etika berperan sebagai filter dan pedoman yang membimbing seorang dalam mengambil keputusan, bertindak, serta berinteraksi dengan orang lain. Etika mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak dari apa yang kita lakukan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Tanpa pemahaman dan kebenaran penerapan etika, kecanggihan iptek bisa membawa bencana moral bagi masyarakat. Etika juga berfungsi sebagai dasar dalam menyaring konten dan memutuskan apakah sesuatu layak untuk diikuti atau tidak. Etika bukan hanya penting bagi individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara moral, sosial, dan spiritual. D. Menjelaskan upaya konkret yang dapat saya lakukan agar tidak terpengaruh dampak negatif tersebut adalah untuk menghindari pengaruh negatif dan kecanggihan iptek. Saya
sebagai individual harus mengambil sikap yang tegas dan bijaksana. Beberapa upaya konkret yang dapat saya lakukan antara lain: 1. Meningkatkan literasi digital. Saya harus memahami bagaimana cara kerja media sosial dan teknologi agar tidak mudah terjebak dalam informasi yang menyesatkan dan atau konten negatif. 2. Menjaga waktu penggunaan teknologi. Mengatur waktu penggunaan gadget dan media sosial agar tidak berlebihan, serta menyisihkan waktu untuk kegiatan yang membangun seperti membaca, berolahraga, dan bersosialisasi secara langsung. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai agama dan moral. Dengan memahami dan menghayati peran agama dan nilai moral yang benar, saya dapat menjadikan nilai tersebut menjadi landasan dalam menyikapi kemajuan teknologi. Yang keempat, memilih dan menyaring konten yang dikonsumsi. Saya akan lebih selektif dalam memilih konten yang saya lihat dan konsumsi. Konten yang edukatif dan inspirasi harus lebih diprioritaskan dibandingkan konten yang hanya menghibur tetapi tidak mendidik. Yang terakhir, menjadi agen perubahan positif. Saya bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif, mengedukasi orang lain, dan menginspirasi sesama agar menggunakan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.